Di tampilan teman-teman nggak ada pertanyaan, nggak ada soal, cuma warna dong. Jadi pilih sesuai dengan warna. Bisa bahasa Inggris kan ya? Cepet banget waktunya. Nah, 20 detik. I listen to my friend. Jawaban yang benar lagi kelima. Mengerti dulu baru. Bisa dilihat ya siapa yang benar? Itu nanti. Siapa yang paling cepat? Dai. Paling cepat menjawab. Semuanya menjawab, tapi kecepatan itu menentukan huruf yang itu. Jawaban yang benar? Oke. Iya, bisa. Boleh. Jadi kesalahan sebenarnya hasilnya adalah resultnya adalah habit 6. Begitu juga terjadi di habit 1, 2, dan 3. Attitude, sikap, pola pikir, paradigma, skill, baru ke hasil result. Kalau di habit 1, 2, 3 hasilnya kemenangan pribadi, mandiri dia. Habit 4, 5, 6 hasilnya dia mampu ke saling tergantung atau kemenangan public victory. 1, 2, 3, 4 saya anggap habit 4 sudah. Tapi teman-teman masih ingat nggak dengan konsep think win-win? Think win-win. Win-lose, kalau kita dengar win-lose, coba gambarkan Mr. Hadian win-lose itu seperti apa case-nya? Win, menang, kalah. Dalam kerjaan. Bebas dalam contoh apa? Kasusnya menang, kalah. Ya, misalkan contoh misalkan ada satu partner misalkan dia hanya mau dimengerti aja. Jadi setiap apapun kita harus mampu dia. Ya perintah apapun kita selalu ikuti dia. Tapi ketika kita minta tolong atau dia sedikit ini, enggak ini bukan saya bukan. Tenang kalau saya begini. Beda. Jadi contoh aja cerita dari teman-teman saya. Gitu. Oh ada. Ini bukan contoh mendengar empati listening ya, tadi mengungkap apa. Ya gitu, jadi ketika saya maksudnya tolong itu tidak dimengerti dengan baik, malah masyarakat juga punya kerjaan lain gitu. Tapi sedangkan kita harus dipaksa untuk mengerti keadaan dia. Berarti Anda kalah, teman Anda menang. Lose win ya. Contoh yang lose kalah. Mr. Rahmat, contoh yang kalah gimana? Mr. yang kalah berantem. Ya. Terus Kalah. yang satu balik, satu rumah sakit. Oke, ya itu good example. Ada lagi tadi contohnya kalah. Mungkin kalau kita mau pergi ke suatu tempat, aku pengennya ke Korea dan ke sekolah kayak ke Jepang gitu. Tapi karena berbeda tujuan akhirnya nggak jadi pergi. Jadi kalah. Iya. Tetapi ada yang namanya deal or no deal, nanti masuk ke situ deal or no. Jadi apa enggak? Itu salah satu pilihan juga deal or no deal. Baik, sebenarnya begini rumusnya nih untuk habit 4 di sini keberanian timbang rasa. Timbang rasa ini berarti memikirkan kebutuhan orang lain, pendapat orang lain gitu ya. Ketika keberanian tinggi timbang rasa rendah, kecil, yang ada adalah win lose. Menang, kalah. Paham nggak? Timbang rasa tapi begini. Saya berani untuk memperjuangkan pendapat saya, kebutuhan saya. Tetapi saya nggak mau memperjuangkan pendapat, kebutuhan orang lain. Berarti timbang rasanya rendah kan ya? Keberaniannya tinggi. Apa yang terjadi? Saya menang, yang lain kalah. Udah apa dengan yang lain? Gitu kan ya? Atau lose win. Lose bisa lose kayak gini. Lose win. Kalah menang.
Timbang rasanya tinggi, memikirkan orang lainnya tinggi, tetapi memikirkan diri sendiri rendah. Punya makanan nih teman-teman, bekal, anak-anak sesuatu punya bekal, diambilin makanannya. Ya keberaniannya nggak ada, nggak berani untuk menyampaikan pendapatnya segala macam. Dia lebih memikirkan kebutuhan orang lain, pendapat orang lain segala macam. Akhirnya dia kalah, teman-temannya menang. Yang lulus udah nggak berani, udah nggak merasa kasihan sama teman yang lain. Yaitu salah satu kondisi yang kita hindari. Tetapi kalau win-win, kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat kita, ide kita, kebutuhan kita berani nih, dan juga memiliki kemampuan untuk memperjuangkan ide orang lain, pendapat orang lain, kebutuhan orang lain, sama-sama tinggi, masuk kepada win-win. Jadi tim win-win ini secara bagan seperti ini, seimbang antara keberanian dan juga timbang rasa, sama-sama dulu derajat Celsius. Kalau ini nggak dikomunikasikan, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kira-kira? Motot-mototan. Yang terjadi tadi win lose win. Kalau misalnya ternyata suaranya yang dipakai Gus Nizar, ya Mr. Rido lose dong, Gus Nizar win. Tetapi yang dipakai suaranya Mr. Rido, Mr. Nizar lose. Gimana caranya? Supaya terjadi alternatif ketiga atau terciptanya hadit yang ke-6, sinergias atau kolaborasi. Kompromi. Tadi paradigma umum kompromi nggak boleh dipakai. Bukan paradigma orang yang efektif kalau kompromi. Diibaratkan kayak gini teman-teman, kalau kita kompromi, oke lah, di antara 16 sampai 30 berapa suasennya? 20. 20. Di antara 16 sama 30. Di antara 16 sampai 25 ya. Oke lah, kita kompromi. Bahasa 25 23. Kita pakai bahasa kompromi. 23 Periksa daya perangkat, satu hidupkan perangkat. Jika daya tidak hidup, periksa sambungan kabel atau pin combo. Oke, kita kompromi. Kita coba pakai paradigma kompromi. Ketika kita berkompromi, apakah Mr. Ridho mendapatkan apa yang Mr. Ridho inginkan? Apakah Gus Tijah juga dapat? Enggak maksimal. Kita analogikan seperti ini teman-teman, segitiga ya. Mr. Ridho A, Mr. Nizar B. Ketika kompromi cuma di sini, masing-masing setengah. Tetapi gimana caranya berada di sini? Naik. Atau mungkin di sini. Atau mungkin di sini. Gimana caranya coba? Kasusnya ada aja ya. Makanya ini fungsi daripada habit ke-6 itu perilaku yang dihasilkan menemukan alternatif ketiga, artinya solusi-solusi selain solusi berdua. Rumusnya bukan kemenangan saya, bukan kemenangan dia, tapi kemenangan kita. Kemenangan kita itu antara Mr. Ridho sama Mr. Nizar, bagaimana supaya kedua-duanya merasa menang. Coba ini case beneran ya, ini case beneran. Gimana menurut Mr. Ridho sama Mr. Nizar supaya keduanya dapat hasil yang memuaskan tanpa berkompromi? Pindah ruangan, bisa masuk ke alternatif di catat. Harus banyak alternatif nih, nanti yang paling better dipilih. Pindah ruangan. Pindah ruangan, oke, satu pindah ruangan. Teman-teman bantuin apa lagi? Matiin AC, lus yang terjadi, benar nggak? Tapi enggak, yang 30 dia benar, memang panas. Tapi kalau matiin timer, kadang 30 gantian ya shifting. Pakai timer shifting, oke. Timer di AC-nya. Apa lagi? Ganti kipas, bisa terus saja. Alternatif ketiga itu maksudnya ini loh. Solusi selain kemenangan masing-masing. Periksa daya perangkat, satu hidupkan perangkat. Ganti kipas. Hidup, periksa sambungan kabel atau pin combo. Terus Paduan sambungan. Pakai jaket itu ketemu. Pakai jaket apa lagi? Ini teman-teman yang dimaksud dengan nanti solusi yang didapat adalah solusi hasil kreativitas pertemuan antara yang mempunyai ide.
kalau di ada quotes yang menarik sih. Kalau satu ide bertemu dengan satu ide yang sama, maka ide yang satunya tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Kalau sama nggak usah dipakai satu ide. Ini yang dimaksud dengan mencari alternatif ketiga atau hasil daripada sinergas. Oke, berarti yang pakai jaket siapa nih? Jadi Mr. Rido. Ditanya mau nggak Mr. Rido pakai jaket? Nggak mau Pak, nggak ada. Nggak mau. Kalau nggak mau berarti jangan dipakai solusi ini. Ya. Solusi ini jangan dipakai. Hal yang harus pertama dilakukan adalah menentukan dulu teman-teman tujuan mereka berdua itu apa? Tujuannya, supaya mereka berdua nyaman. Oke. Ini tujuannya dulu, samain dulu. Dua-duanya kepengen nyaman kan ya dalam ruangan ini, Ya. tapi dengan kuasa yang berbeda keinginannya. Dua-duanya pengen nyaman. Gimana caranya? Alternatif milih. Oke, pakai jaket. Mister Rido pakai jaket, tetapi Mister Rido nggak rela, nggak setuju. Jangan dipakai. Kalau Mister Rido setuju pakai jaket, ini kan yang 16 Mister Nizar ya. Kan lebih condong Mister Nizar deh. Kan pendapatnya di sini lebih condong ke Mister Nizar yang dipakai. Tetapi kalau misalnya Mister Rido setuju pakai jaket, ini sudah menghasilkan sinergi walaupun yang dipakai pendapatnya yang 16. Paham nggak? Jadi tidak mantap di tengah. Ini yang dimaksud dengan 1 tambah 1 enggak 2, bisa 3, bisa 100, bisa 1000 gitu. Ini hasil daripada 1000, 102 ini hasilnya. Begitu. Itu mencari alternatif yang ketiga. Periksa daya perangkat satu hidup. Paduan sambungan Newton. Teman-teman, maksudnya nangkap ya. Oke, ini untuk habit yang ke-6. Jadi kita tujuan ya, di sini tujuan. Nggak boleh mantap di sini. Begitu. Kita masuk teman-teman untuk habit ke-7. Habit ke-7 ketika nih. Saya coba buka dulu ya. Ini sebenarnya teman-teman lihat ada tinggal di sini penjelasannya di Bapak ini. Tapi Life can be tough. Oke, bentar ya teman-teman. Itu ngapa ada yang nyetel? Baik. Jadi teman-teman masuk ke habit ke-7 ini menyeluruh pembahasan di habit pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya di public victory ada 4, 5, 6. Kenapa kita perlu habit ke-7? Karena kadang kita proaktif di satu sisi, kita tidak proaktif di sisi yang lain. Karena kita bisa bersinergi di satu sisi, di satu sisi tidak bersinergi. Perlu yang namanya konsistensi untuk menjalankan semua habit 1 sampai 6. Maka terciptalah habit yang ke-7. Di sini teman-teman bisa berinvestasi untuk diri sendiri, peningkatan kualitas diri. Habit ke-7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang mau coba menjelaskan diagram ini? Teman-teman dari habit 1 sampai habit ke-7. Mungkin dengan penjelasan pemaparan secara singkat dari minggu lalu sampai minggu sekarang. Video? Ini Pak? Oke, nanti videonya saya edit di cut sesi ini ya. Dan diam-diam aja nanti saya akan Oke, berarti dari awalnya tidak ini ya, awalnya kita perlu bantuan terus, orang perlu hidupnya, bekerjanya ya perlu seseorang mau untuk membantu. Kita mencoba untuk mandiri, kita tercipta proaktif, bikin weekend, put first thing first. Ini semua menciptakan kita menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi ternyata disadari ketika kita mandiri tidak cukup dengan level mandiri saja. Perlu yang namanya hidup untuk saling sinergi ketergantungan untuk menciptakan sesuatu yang lebih lagi daripada sekedar mandiri. Sebenarnya untuk ini aja, untuk menjalani kehidupan kita sendiri cukup di sini. 1, 2, 3, nggak usah kayak lain. Tapi ketika kita bekerja atau apapun dalam sebuah event program, kita perlu yang namanya berkolaborasi dan menggunakan ini. Ini tadi sikap, attitude, skill. Di sini kan kita team win-win. Ini sikap kita mau team win-win apa enggak? Saya mau team win-win. Barusan tahu nggak saya keluar pakai motor mau makan
Saya bilang ke Pak Imam, Pak Imam mohon maaf dalam hari ini dan besok akan ada banyak paket di pos. Gak apa-apa Pak Ari, penuhin aja dengan apa namanya, nada apa? Ya nada yang saya paham itu gas ya, satir ya, gas banget. Saya jalan aja. Kemudian saya kepikiran, oh ternyata ada Habit 45 yang tidak dijalankan. Saya dengan Pak Imam. Pulang dari saya makan, ketemu lagi sama Pak Imam. Pak Imam, kayaknya Pak Imam sama saya itu ada masalah deh. Mungkin saya kurang sopan atau gimana, saya berkomunikasi, berdialog, coba untuk menerapkan Habit 4 dan 5. Apa hasilnya? Enggak Pak Arif, saya sama Pak Arif itu nggak ada masalah apapun. Pak Arif tadi cuma capek saja karena SMP sama SD itu keluarnya berbarengan, dia membuat dia capek, parkiran kayak gitu ya. Tetapi hal-hal yang seperti itu kalau nggak dijalankan Habit 4 dan 5 akan kepikiran sama kita. Walaupun orang marah sama kita, orang nggak suka kita, itu di luar kendali kita. Tapi yang namanya manusia, kita tetap aja kepikirannya, wah gue nggak respect sama dia. Walaupun bisa bodoh amat, tapi tetap aja untuk menjaga. Karena di dalam semua ini, tujuan pembelajaran ini semuanya yang dipentingkan adalah bagaimana menjalin hubungan dengan orang. Dengan orang kita hanya bisa efektif, tidak bisa efisien. Bagaimana kita mengutamakan hubungan dengan orang dalam semua ini. Nanti pembahasan yang generasi itu ada di bagian berikut. Oke, ini attitude, ini skill, kemampuan kita. Kemudian ini hasil daripada 45. Ini semua akan berjalan terus menerus kalau misalnya kita menjalankan habit yang ke-7, Champion the Show. Saya coba bacakan di sini. 1 sampai 3 itu teman-teman menjadi satu kesatuan yang membawa kita bergerak dari ketergantungan menjadi materi. 4 sampai 6 satu kesatuan yang membawa kita menjadi orang yang public victory. Atau public victory apa artinya? Kesaling tergantungan. Kemenangan publik gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke habit ke-7. Di sini sebenarnya habit ke-7 itu berfokus kepada 4 ini saja, nggak lebih. Tubuh, hati, pikiran, jiwa. Dia mempunyai paradigma untuk habit ke-7 itu. Saya meluangkan waktu untuk saya sendiri setiap hari karena hal ini akan memberikan saya kemampuan untuk melakukan semua hal lainnya. Perilaku yang tercipta meraih kemenangan pribadi harian. Oke teman-teman, saya ada ini penjelasannya, mohon maaf ya. Karena jujur hari ini saya nggak ribet, dan bagian video ini akan saya rekam. Oke, tetapi teman-teman, di sini kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana caranya kita menang atau bagaimana caranya kita dari private victory. Mohon maaf ya teman-teman ya. Doakan ya. Ini dia 318 kali Pak nih, minta apa nih? Oke, kita lihat videonya ya. Life can be tough. It can test us, it can stretch us, even push us to our breaking point, and sometimes beyond. With all of the demands that we have to juggle, it is easy to become imbalanced, stressed out, or to even feel empty inside. And if we don't take the time every day for renewal, we simply won't have the capacity, we won't have the strength, or the energy, or the insight to deal with life's challenges. Trying to live without renewing ourselves each day is like trying to cut a piece of wood with a dull saw. You can't do it. To gain the power you need to face life's challenges, you must make time each day to sharpen the saw. Habit 7 surrounds all the other habits because, simply put, it's the habit that makes all the other habits possible. It's about preserving and enhancing the single greatest asset you have, you. It means regularly renewing and strengthening the 4 key dimensions of your life: your body, your mind, your heart, and your spirit. Let's start with the body. Body represents our physical energy and our capacity to do things. We can keep ourselves sharp in this area through regular exercise, through good nutrition, proper rest, and of course finding time to relax.
Mind represents our mental sharpness, our ability to think clearly and to make good decisions. We renew ourselves in this area through continuous learning, writing, reading, as well as planning and organizing. So our minds are not cluttered. We get very clear on what needs to get done. Heart represents the quality of our relationships. We can sharpen our saw in this area by taking time for people, by taking time to build and to strengthen and to sometimes repair our most important relationships. In other words, by making daily deposits into the emotional bank accounts of other people. And finally, spirit. Spirit represents that inner self that exists far beneath the surface of your everyday self. It represents your center, your deepest convictions and your values, your source of purpose and meaning. We can renew ourselves in this area in many ways, such as spending time in nature or meditation, listening to inspiring music, thinking deeply on our mission and our values, religious worship or meaningful service. Sharpening the saw each day in the physical, the mental, the social, and the spiritual dimensions is a practice we call the daily private victory. I recently had an experience that tested my commitment to my own daily private victory. That morning, my alarm sounded. Usually I get up and exercise, plan, get ready for the day. But I was up late the night before and I was so tired. And I thought to myself, I don't have time today to sharpen the saw. But as I was lying there, I could hear my father's voice in the back of my head saying like he always said, Sean, have you ever been too busy driving to take time to get gas? So I got up and I went down to my basement. I exercised. Immediately after exercising, I sat on my couch in the basement and I read inspiring literature for a few minutes. I then took time to plan my day. I started by looking at my mission statement. And then I reviewed each of my roles and the key goals and things I wanted to accomplish for each role. I got really clear on the few things I had to get done that day. It gave me perspective. As I continued planning, I also realized that I needed to apologize to my wife for something I'd said the night before. So I finished my planning and I went back upstairs. The whole routine only took about 45 minutes. After getting ready for the day, I went to my wife and I apologized. It turned out I really needed to. And she let me know that. However, it made a huge difference in how we both felt as we started the day. And as I walked out the door for work, I felt refreshed. My most important relationships were in order, and I had a very clear view of the day ahead. As it turned out, my private victory that morning helped me in so many ways throughout the day. I had to make a number of very pivotal decisions that day, and I felt this great sense of wisdom and judgment to help me. But it could have gone the other way. I could have stayed in bed and rushed through the morning and missed the opportunity to invest in my own capability to live that day well. I highly recommend the simple practice of sharpening the saw by spending time every day having your own daily private victory. Find a routine and a time that works for you. It will affect every decision and every relationship. It will greatly improve the quality of every other hour of the day, including the depth and the restfulness of your sleep. And it will build the long-term physical, mental, and spiritual strength that we all need to handle these challenges in life. So commit now to winning your own daily private victory. Even when it's hard, even when you don't have time or don't feel like it, and even when you don't want to wake up, it will make all the difference. Teman-teman nangkep nggak poinnya? Nangkep nggak? Serius, nangkep ditanya soalnya. Teman-teman, sebenarnya adik ketujuh itu adalah cara kita untuk mengasah. Kenapa gambarnya gergaji? Kenapa harus mengilustrasikan pakai gergaji? Nggak golok, pedang, samurai, palu? Karena gergaji itu teman-teman yang punya gerigi yang kalau kita mengasah harus satu persatu saja. Nah, gerigi itu kita ibaratkan sebagai habit dari habit 1 sampai habit 6 kita asah setiap hari. Maka cara mengasahnya adalah dengan pemenuhan 4 hal ini. Nah,
pemenuhan 4 hal ini. Minta tolong dibacakan di Farah. Oke. Teman-teman pernah melihat nggak sih ada orang yang bekerja, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan segar, siap berangkat banget. Berarti dia punya ini kan harusnya. Atau saya di pasar pernah ketemu pedagang-pedagang buah-buahan kaki lima gitu. Saya sangat respect sama dia. Kenapa? Karena dia jalannya pede banget. Berarti dia punya target, punya yang mau dicapai kan ya. Ada nggak yang masuk kerja atau masuk sekolah dia agama semua? Pasti 4 kebutuhan ini tidak terpenuhi salah satunya. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, tubuhnya nih nggak dilatih. Kisah kita dia, pikiran, hati, jiwanya juga akan terpengaruh. Ya, dia Mister Ridho kalau berangkat pagi. Kenapa saya mencontohkan beliau? Karena ketika berangkat selalu ketemu sama saya sama beliau dengan dandanan yang rapi, otomatis dia udah mandi segala macam gitu ya. Berangkat ketemu saya di Persimpangan 3, say hello, dia berjalan dengan pedenya yang berarti harusnya sudah terpenuhi semua tubuhnya. Apakah dia sudah olahraga bangun tidur? Coba tanyakan olahraga mau bisa ya Pak? Oh kalau besar di mana? Nggak minimal baru-baru 5. Oke. Pikirannya mungkin sebelum berangkat sekolah, apa yang teman-teman lakukan sebelum berangkat bekerja untuk pikiran? Gak ada, karena kita belum pikir ini harian, kemenangan harian. Atau mungkin hati, apa yang teman-teman lakukan untuk menjaga hati tetap menyala? Zikrullah. Soleh sekali. Benar, zikrullah. Tapi kalau lebih condong ke jiwa ya. Sholat subuh, zikir, berjamaah. Sebenarnya orang Islam itu gampang untuk memenuhi 4 kebutuhan ini. Di jiwa sudah subuh, sudah zikir, berjamaah, sholat ya. Di hati kalau yang punya pasangan, kalau tadi dicontohkan dia minta maaf sama istrinya gitu ya. Kalau yang di jiwa dicontohkan di video itu dia baca Alkitab, bangun tidur itu sebenarnya dia mau lanjutin tidur, tetapi dia ingat kata ayahnya, kalau tidur lanjut, bagaimana kamu bisa menjalani hidup ini tanpa bensin? Akhirnya dia keingetan kembali pesan ayahnya, akhirnya dia coba untuk menerapkan ini, memenuhi kebutuhan ini. Ini yang kita miliki cuma 4 ini teman-teman, dan setiap hari harus kita penuhi, harus kita cek. Di tubuh, di pikiran, hati, cara pikiran apa? Baca buku mungkin? Baca buku? Healing berarti ada schedule tersendiri ya. Kalau bangun tidur untuk mengisi pikiran supaya full terjaga, tetap tajam. Ya, baca buku dan lain sebagainya, nonton video inspiratif apa segala macam gitu ya, pembelajaran. Hati juga, hati ini kalau tadi contohkan dia minta maaf sama istrinya, kemudian menjalin hubungan baik dengan anaknya yang punya anak, atau hati juga bisa ngasih sedekah ke masjid. Sambil berjalan ke masjid ada kotak amal, sudah 2 dan penuhi dia. Jiwa dan hati, ngasih sedekah sosial, hubungan sosial itu untuk memenuhi kebutuhan hati. Jadi edit ke-7 ini fokusnya ini aja. Fokusnya bagaimana kita memenuhi 4 dimensi yang kita miliki. Tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Dan ini tidak akan berjalan kalau kita tanpa membuat kemenangan pribadi harian, tanpa mencatat apa yang harus dilakukan hari ini, apa yang harus dilakukan. Itu harus tercatat. Next. Ini salah satu contoh kemenangan pribadi harian. Jadi teman-teman minta tolong untuk membacakan ini si Kay, dia punya kemenangan pribadi harian. Silakan Miss Ani baca. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya dan istri membawa anjing kami berjalan. Fisik dengan bicarakan tentang buku yang sedang kami baca. Ya. Apa yang kami suka, apa yang kami tidak suka, kami diskusi yang menantang dan lain. Kami secara terus-menerus merencanakan 1 malam dalam seminggu sebagai malam kencan, tidak ada telepon, komputer atau gangguan lainnya. Setiap malam sebelum tidur, saya meluangkan beberapa menit untuk membaca atau mendengarkan sesuatu yang menyemangati saya, spirit, dan membantu menghilangkan stres hari ini
Jadi kebutuhan thanks so much Pak nih. Jadi kebutuhan tempat yang kita miliki itu nggak harus di pagi hari ya, bisa dilanjut di setelah kegiatan. Dalam contoh Sika itu dia untuk spiritnya itu ya sebelum tidur ya, ketika sudah selesai dengan empat kebutuhan itu maka tidur pun akan nyenyak. Besoknya diulangi lagi bagaimana kegiatannya, dan itu butuh perencanaan. Ini dari fisik dan pikiran ini bisa berbarengan, sambil dia olahraga, membawa anjing, dia juga membicarakan topik pembahasan buku sama pasangannya, itu dimasuk ke dalam pikiran. Kalau cara saya bagaimana saya menjaga tetap pikiran adalah setelah kegiatan ini, saya sama Miss Freddy itu evaluasi, diskusi, dialog, ada insight-insight baru yang saya dapatkan. Ini salah satu poin yang saya jadikan catatan untuk menambah pikiran. Spirit sudah jelas ya kalau kita as a Muslim. Hati juga, hati. Next, Catherine silakan Miss. Kalau Miss Pak. Terus maaf ya. Meskipun program sekolah pasca sarjana meminta sebagai besar waktu saya dalam seminggu, saya tetap meluangkan waktu paling tidak 5 pagi dalam seminggu untuk berlari atau berjalan fisik yang benar-benar bisa memberi saya tenaga yang berlimpah sepanjang hari. Khususnya di hari ketika saya harus mengerjakan pekerjaan tambahan. Orang tua saya tinggal jauh dari saya, jadi seminggu sekali kami mempunyai jadwal video tapi untuk memastikan kami tetap ada berkomunikasi. Saya menghadiri pelayanan keagamaan mingguan jiwa di dekat tempat tinggal saya, dan itu benar-benar membantu saya tetap fokus dan terus mengingatkan saya akan hal-hal yang paling mendasar untuk diri saya. Thanks so much, Miss Farah. Jadi teman-teman kurang lebih gambaran book 7 habit atau habit yang tertuju ya mungkin seperti perencanaan untuk pemenuhan itu ya. Enggak banyak pembahasannya, makanya tadi di awal nggak langsung bahas ke habit ke-7 karena ke-7 gitu. Dan ini yang fisik, jiwa, pikiran itu kembalinya kepada habit 1 sampai habit 6. Satu lagi, Miss Farah sambil makan. Meraih kemenangan pribadi hanya. Mario, sebagai pekerja di bidang IT, saya membaca blog tentang teknologi atau itu khusus online buat pikiran, sehingga saya selalu mengetahui perkembangan dan peningkatan terakhir. Kami makan malam bersama sebagai keluarga setiap malam. Arti, sebagai orang tua dari 3 orang anak, kami menyusun dan menyiapkan makanan yang lebih sehat dan mengurangi makan di restoran cepat saji. Fisik, sebagai kami keluarga membantu di tempat persinggahan orang tidak mempunyai rumah milik Tuhan kami jiwa dan menikmati keindahan alam di sekitar kami di setiap musim sepanjang tahun. Baik teman-teman, di sini saya mau izin teman-teman bisa menulis dalam bentuk HP ataupun dalam bentuk tulisan, tidak di print out, mohon izin, atau dalam bentuk pendapat pernyataan ya. Teman-teman untuk fisik teman-teman apa yang teman-teman akan lakukan, untuk pikiran teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan, hati dan jiwa teman-teman. Ya, saya kasih waktu 5 menit teman-teman, silakan dalam bentuk HP atau secara langsung pendapat untuk nanti kita bahas satu persatu. Kita misalnya kasih oke. Ready start. Stop. Baik teman-teman, terima kasih banyak teman-teman. Ada gambaran untuk pembuatan fisik, pikiran, untuk pemenuhan fisik, pikiran, hati dan jiwa. Setelah teman-teman melihat tadi video tentang kemenangan pribadi harian ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk pembuatannya. Dan saya minta satu dari teman-teman mungkin membacakan kemenangan pribadi teman-teman seperti apa supaya nanti jadi contoh untuk gambaran teman-teman yang lain. Miss Indah, silakan. Berkenan. Fisik dulu ya. Oke. Fisiknya saya mencoba mengurangi konsumsi gula dan banyak minum air. Oke. Sama. Terus olahraga juga. Selanjutnya pikiran, kenali,
Journaling. Apa yang journaling itu apa? Itu kayak tulis hari ini kegiatannya apa aja. Tulis diary. Dia diary. Hari ini kan pukul sama Maksudnya udah punya habit bagus emang salah satu tujuannya sering senang nulis. Next. Terus nonton film Nonton film untuk pikiran. pikiran. Selanjutnya untuk hati. Hati. Kalau olahraga juga masuk ke hati Pak. Masuk kan? Sangat itu menjadi Iya. jiwa jiwa yang kuat. Berarti jiwa. Tapi ketika saya olahraga saya juga jadi membaik mungkin baik. Oh, oke. Jadi masuk nggak? Bisa jadi kalau hal itu yang membuat bisa indah hatinya. Nah, jadi kalau poin-poinnya itu ya bangun hubungan keluargaan atau membangun hubungan yang baik. Ya sama belajar orang. menghargai perbedaan orang lain. Oke. Kalau di jiwa, Jiwa, keluarga, teman-teman, kirim kecil-kecilan di jiwa. Berteman-teman itu masuk ke jiwa atau ke hati? Ke jiwa atau ke hati? Kayaknya kalau berhubungan dengan orang lain itu lebih cocok ke hati ya. Kita buat setoran pada rekening bank emosi kan itu untuk menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain. Nanti ada interaksi. Seperti Bedanya jiwa dan hati ada. bedanya jiwa dan hati ada yang bisa transaksi. Bedanya jiwa dan hati. Oke, kita melihat dari contohnya aja ya. Kalau di jiwa, ya pemenuhan ke jiwa itu berarti kalau itu bahasa hatinya hati. Lebih cocoknya kalau di dalam Islam itu Ada yang bisa jelaskan bedanya hati sama jiwa? Jiwa ini dia akan terpenuhi ketika kita meditasi, ketika kita menikmati pemandangan Beribadah maksudnya ke jiwa. ke jiwa. Kalau hati, ketika kita melihat orang senang akibat dari kita, kan menyenangkan hati ya. Kita ngasih hati dan bisa berhubungan dengan perasaan. Saya kasih hadiah ke Miss Dai senang, saya juga senang. Itu masuknya ke hati. Begitu, Miss Indra. Terima kasih banyak, Miss Indra. Tepuk tangan dulu, Miss Indra. Ya, saya pikir Mr. Rino tolong bacakan. Apa? Tolong bacakan untuk isi pikiran hati yang sudah Baik mengenai pribadi harian. Memperbarui Anda sama tetapkan ukuran tingkat kesehatan. Bukan dibaca yang tadi kan. yang Mr. Rino Pikiran. Nah, saya tulis itu dari berkait tentang pekerjaan, dimana mungkin pandangan teman-teman itu berbeda tidak terlalu bekerja ya. Ini saya kurang sedikit Banyak. menceritakan apa yang saya tulis. Betul, saya tidak bekerja sebenarnya. Kadang fokus pekerjaan saya itu lebih ke administrasi, terus hal-hal yang berbau dengan data, kebutuhan yang mungkin import apa juga segala macamnya. Nah itu banyaknya membutuhkan pekerjaan duduk di fisik, laptop di depannya. Nah itu memperbarui fisik. Setelah aktivitas pagi bangun tidur, sebelum berangkat bekerja, biasanya saya melakukan aktivitas ringan dulu terhadap saya, yaitu push up, pull up. Begitu aja, nggak yang terlalu olahraga berat, tapi yang bisa saya manfaatkan dengan waktu luang bekerja yang 6:45 udah harus sampai. Kelas 5-10 menit atau 30 menit malam udah bisa lah. Terus yang memperbarui pikiran, nikmati tadi hal-hal yang membuat bisa pikiran saya terganggu itu saya lebih biasanya di ruangan yang saya cintai yang di atas. Itu saya biasanya baca buku, ada buku saya di sana juga saya baca-baca sama sambil juga regulasi emosi pikiran juga itu
ditemani lagu. Murotal. Ini Jawa Remix. Oke, itu fisik dan pikiran sebenarnya itu serius kalau nanti salah satu ini sebenarnya salah satu praktek yang sudah Mr. Rido lakukan ya. Saya jadi saksi Mr. Rido ruangannya kecil, bekas ruangan bukan bekas ruangan agama Kristen apa kecil ruangannya. Di situ di depannya ada buku-buku, emang ada buku-buku. Pikiran sudah dilakukan sama Mr. Rido, contohnya itu. Fisik juga saya belum lihat Mr. Rido kalau bangun tidur seperti apa, dan saya jangan dia. Oke, dua dimensi ini Mr. Rido sudah lakukan. Selanjutnya dimensi hati dan jiwa. Untuk hati bagaimana? Nah, untuk hati itu terkait di lingkungan pekerjaan itu saya punya teman yang terkenal problematik. Dalam waktu berdekatan dalam sebulan ini adalah beberapa teman saya yang kasus aneh-aneh aja. Maksud bangun hubungan kekeluargaan melalui komunikasi teks tadi. Saya mencoba mendengarkan, misalnya ada tempat di mana saya mendengarkan keluh kesah teman-teman, kita sharing, kita coba berbagi pendapat, Berbagi ulangi. soalnya beberapa waktu ini dalam seminggu ini, minggu belakang kami sering brainstorming terkait saya kan heavy di masyarakat. Serius, ini menjadi poin pembahasan lanjutan ternyata setelah di sini selesai kami ngobrol lagi, bahasanya masih sama sebenarnya gitu. Ternyata didalami lebih lanjut itu dengan komunikasi yang empatik. Ada satu orang mendengarkan, satu orang menunggu dulu atau memberi respon yang biar lebih tervalidasi emosinya, didengar sampai mengerti. Ternyata bukan Stephen Covey awalnya, dari agama Islam udah ada yang bisa mengejar ya. Pembahasan kita kemarin udah ya. Salah satu hadisnya saya di hati, ketenangan hati itu ketika suasana yang udah complicated seharian dapat terregulasi dengan adanya ini nih, teman-teman yang bisa meregulasi dengan komunikasi tadi, yang kesenangan jiwa, kegiatan sosial, yang bertemu teman-teman, ada tidak ada pekerjaan sama nongkrong kali itu menjadi kesenangan jiwa terhadap pertemuan teman-teman yang walaupun tidak setiap hari tapi dirindukan ya. Kalau tadi kesenangan kayaknya ini. Oke, teman-teman bagus. Sebenarnya teman-teman, kita secara tidak langsung kita sudah memenuhi empat kebutuhan ini. Bedanya dengan Seven the Show yang dimaksud pembahasan ini adalah bagaimana kita menjaga itu supaya tetap konsisten, rutin dan terstruktur, terjadwal. Kalau yang Mr. Rido contohkan, Miss Dai contohkan itu benar sudah pemenuhan ini. Tapi ada kalanya besok nggak dilakukan, besok lagi nggak dilakukan seperti itu. Jadi yang kemarin yang pembuatan di habit yang ketiga itu dan perencanaan yang schedule segala macam itu dibuat juga. Yang di habit ketiga yang membuat jadwal ya, weekly planning ya. Itu dibuat juga dalam 1 minggu masukin untuk diri kita sendiri. Karena untuk peran kita sebagai orang tua apa, ngapain aja. Nanti bagian paling bawah atau bagian paling atas ada bagian untuk diri sendiri mencakup 4 dimensi ini. Untuk kita hari Selasa, Senin apa di bagian pikiran, bagian jiwa apa. Saya sering mencontohkan kalau Muslim ya itu gampang Muslim. Sholat subuh itu udah mencakup 2 hati, jiwa, berjamaah. Yang Mr. Rahmat kemarin diskusikan juga setelah selesai, oh ya ternyata ini dari Islam ini sebenarnya benar proaktif. Kembali ke hadis datang dong, orang berdoa, bakal jannah, berarti kan terus. Sebenarnya konsep pendidikan karakter itu di zaman dulu sudah terkonsep. Hanya orang-orang zaman sekarang itu merasa modern apa segala macam, membuat silakan. Kenapa? Video bisa dikat. Ulangan dari sini.
ya kita mencapai kemenangan pribadi, kita pertama teman-teman, ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus baca satu-satu walaupun banyak pesertanya. Mister Taufik pertama kiatnya apa Mister? Baca. Iya. Siap pencapaian kemenangan pribadi harian yang pertama jadwalkan. Ini adalah buat besar dan layak mendapatkan perhatian kebaik Anda. Anda akan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu bila dijadwalkan. Bila dijadwalkan. Terima kasih banyak, kita masuk ke dalam wiki planning kita ya untuk diri kita sendiri masuk ke hari ini. Yang kedua Miss Manda. Mulai dari yang kecil, lakukan sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang dimotivasi atau menarik perhatian Anda. Jadi jangan bikin sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan Anda. Olahraga itu ya harusnya sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita hidup di kuadran 2 kan ya, antisipasi, perencanaan, membangun hubungan kita di kuadran 2 ya kebutuhan kita, harusnya kita nikmati. Kemudian yang ketiga, Miss Daya. Komunikasi dengan kebiasaan, terus melakukan aktivitas yang Anda sukai dan telah menjalankan. Oh, bayangkan kalau hidup kita seperti itu setiap hari sampai kita mati, betapa terstrukturnya hidup kita. Dan kita ketika iman yang sesuai kita harapkan di visi-visi, ternyata guru itu bermakna banget, akan berdampak besar bagi kehidupan anak cucu kita begitu. Nggak asal-asalan, nggak jelas apa segala macam lah kita berpendidikan. Lanjut, Mister Ibo yang keempat. Sesuaikan sesuai mungkin, bersikap fleksibel, hidup terus berubah, menjadi minat, motivasi dan waktu Anda. Kerjakan aktivitas baru sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi contohnya kan olahraga bukan berarti keluar ya, bukan berarti keluar, tetap bisa di dalam. Contohnya sesuai karena fleksibel dan penting untuk memenuhi kebutuhan 4 dimensi itu. Lanjut misalnya ini. Carilah teman, rencanakan kegiatan pembaruan diri Anda dengan teman dan saling memegang komitmen. Ini teman-teman yang sudah menikah beruntung banget, dia mempunyai mitra accountability untuk menjaga ini semua. Pagi, siang, sore, malam dia punya mitra accountability untuk saling mengingatkan. Bedanya kalau sendiri itu teman-teman ya udah sendiri, kadang moodnya ada, nggak ada teman untuk memotivasi. Carilah teman. Kalau nggak punya teman untuk bermain, cari teman untuk hidup. Parah loh, parah. Pertama saya Bersuara. Kita pertolongan belajar juga menunjukkan atau menunjukkan kita membuat perubahan dan agar Oke, minta pertolongan untuk membantu hidup kita menjadi lebih baik lagi. Berapa slide lagi teman-teman? Kita terakhir. Dan dipastikan teman-teman di pertemuan selanjutnya kita tidak ada karena sudah masuk ke proses teman-teman terakhir. Sebenarnya ada tantangan 8 minggu di mana teman-teman di sini akan diminta, walaupun di luar sana kan nggak apa-apa ya. Akan diminta teman-teman tantangan 8 minggu ini, hari Minggu nih, buat rencana penerapan seminggu. Ketika hari Minggu teman-teman tulis rencana menggunakan weekly planning yang sudah formatnya di share, dan itu ada contohnya juga, pakai format itu hari Minggu. Kemudian Senin sampai Sabtu jalankan rencana yang sudah kita buat itu. Minggu refleksi kembali perjalanan selama seminggu dan membuat rencana minggu berikutnya. Itu ada setiap hari terstruktur hidup kita, indah dan hadiah. Oke, tepuk tangan dulu kita video. Sebenarnya ada satu video terakhir. This is last video. Saya izin tampilkan akhir daripada video ya begini. Kenapa temanya begini? Baik teman-teman, janji Bapak itu kalau satu saja dilaksanakan akan langsung lihat dampak hasilnya. Caranya bagaimana menjalankan 7 habit ini? Jangan langsung semuanya, fokus ke satu habit aja. Fokus ke satu, aku mau pilihnya si personal design dan juga coba menjalankan itu saja akan kelihatan dampak hasilnya. Aku mau fokusnya change win-win saja, berpikir menang-menang.
hasilnya berdampak akan terlihat. Walaupun satu. Jadi teman-teman silakan teman-teman yang menentukan hidup matinya ya. Hidup atau matinya 7 kebiasaan yang sangat efektif ada di tangan teman-teman. Terakhir tangannya teman-teman. Sebenarnya ada kisah bijak di sini, tapi saya tidak akan ceritakan karena sudah di close dengan tepuk tangan. Sekali lagi teman-teman. Baik teman-teman, ini akan ada proses terakhir. Ada 11 pertanyaan. Pakai Google Form. Apa pakai Google Form? Oke, nanti saya akan share untuk Google Form-nya ya ke teman-teman setelah selesai kita di sini. Tapi untuk hari ini alhamdulillah materi habit pertama sampai habit ke-7. Walaupun mungkin teman-teman nggak 100% memahami seperti apa, setidaknya nanti ada gambaran untuk pertemuan dengan event yang sebenarnya, event latihan, event yang sebenarnya teman-teman tahu arahnya.